Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah statistika. Semoga para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti mata kuliah kali ini walaupun tidak bertatap muka langsung. Selamat menyimak materi terkait dengan teknik analisa korelasional berikut ini. Kali ini kita membahas tentang teknik analisa korelasional. Dalam sebuah penelitian, kita mengenal istilah sebuah korelasi. Korelasi sering diartikan sebagai, dalam bahasa Inggrisnya adalah correlation, atau hubungan, atau saling hubungan, atau hubungan timbal balik. Jadi korelasi itu adalah hubungan dua variabel atau lebih. Apa itu variabel? Variabel itu adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Atau variabel itu adalah atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai variasi antara yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Secara umum, jenis variabel terdiri dari dua macam. Yang pertama disebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas ini yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen, variabel terikat. Bisa dikatakan bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang mempengaruhi. Jadi ada orang menyebut variabel independen, ada yang menyebutnya adalah variabel bebas. Ini yang kita sebut dengan variabel yang mempengaruhi, atau sering kita mengenalnya dengan sebutan variabel X. Dilambangkannya adalah dengan variabel X. Nah, yang kedua disebut dengan variabel dependent atau disebut dengan variabel terikat. Apa itu variabel dependent? Variabel dependent atau variabel terikat itu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Bisa dikatakan bahwa variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau kita mengenal istilah variabel dependent atau variabel terikat, itu adalah variabel yang dipengaruhi. Simbolnya atau lambangnya itu biasanya disebut dengan variabel Y. Jadi seringkali kita menyebut ada variabel X, ada variabel Y. Nah, variabel X itu adalah variabel terikat. Variabel X itu adalah variabel independen, dan variabel atau yang kita sebut dengan variabel bebas, dan variabel Y itu adalah variabel dependen atau variabel terikat. Sebagai contoh, ada sebuah penelitian yang berjudul pengaruh rajinnya kuliah dengan prestasi studi mahasiswa UPI. Mana yang variabel X dan mana yang variabel Y, atau mana yang variabel independen dan mana yang variabel dependen. Maka pengaruh rajin kuliah, pengaruh rajin kuliah ini yang kita sebut dengan variabel X, variabel bebas atau variabel X. Sedangkan prestasi studi mahasiswa itu adalah variabel terikat atau variabel Y. Kenapa? Karena rajin kuliah ini mempengaruhi prestasi studi mahasiswa. Jadi rajin kuliah itu adalah variabel bebas atau variabel X, dan prestasi studi mahasiswa itu adalah variabel terikat atau variabel Y. Nah, korelasi ini ada dua macam. Korelasi ada dua macam. Yang pertama disebut dengan korelasi bivariat atau yang disebut dengan hubungan antar dua variabel. Misal yang seperti tadi adalah rajin kuliah dengan prestasi studi mahasiswa. Jadi di sini hanya ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Maka ini disebut dengan korelasi bivariat atau bivariate correlation. Sedangkan yang kedua disebut dengan multivariate correlation atau korelasi multivariat. Korelasi multivariat itu adalah hubungan antara lebih dari dua variabel. Yang lebihnya itu bisa X-nya. Kalau X-nya berarti ada X1 dan X2 ke Y. Atau mungkin sebaliknya, X ke Y1 dan ke Y2. Nah, sebagai contoh, dapat digambarkan seperti berikut.
Ada variabel rajin kuliah, ada variabel aktif ke perpustakaan dan pengaruhnya terhadap prestasi studi mahasiswa. Nah, ini adalah pengaruh rajin kuliah dan aktif ke perpustakaan dengan prestasi studi mahasiswa. Jadi apakah prestasi studi mahasiswa itu dipengaruhi oleh rajin kuliah dan aktif ke perpustakaan? Nah, karena yang mempengaruhi adalah rajin kuliah dan aktif ke perpustakaan, maka ini disebut dengan variabel X dan ini adalah variabel Y-nya. Nah, dalam korelasi kita memaknai ada angka, nilai korelasi itu adalah angkanya 0 sampai dengan 1. Nah, jika dalam perhitungan diperoleh angka korelasi lebih dari 1,00 atau 1, hal itu merupakan petunjuk bahwa perhitungan tersebut telah terjadi kesalahan. Nah, apa maknanya? Angka 0, dalam korelasi ada dua angka yang menjadi tanda dalam sebuah korelasi. Ada korelasi plus yang bertanda plus dan ada yang bertanda minus. Nah, plus dan minus ini tidak menunjukkan besar kecilnya nilai korelasi, tetapi itu hanya sebagai tanda saja. Nah, sebagai contoh, ada nilai plus 0,75 dan min 0,080. Nah, manakah yang lebih besar nilainya dalam korelasi? Maka yang besar itu adalah 0,80. Kenapa? Karena plus minus ini tidak mempengaruhi nilai dalam sebuah korelasi. Plus dan minus ini hanya sebuah tanda untuk diterjemahkan sebagai arah korelasi nantinya. Kalau 0,75, maka yang dibaca itu adalah angka di belakangnya, bukan tanda plus minusnya. Untuk besar kecilnya itu adalah yang dibaca adalah angkanya 0,75 dan 0,80. Maka yang lebih besar itu adalah 0,80. Soal plus minus ini hanya sebagai tanda menunjukkan arah korelasi nantinya. Nah, bagaimana membacanya? Nah, hubungan antara variabel nanti di sini, kalau hubungan yang sifatnya satu arah, yang bertanda plus, itu disebut dengan korelasi positif. Sedangkan yang bertanda minus, itu disebut dengan korelasi negatif. Hubungannya, kalau yang korelasi positif itu satu arah. Sedangkan yang korelasi negatif, hubungannya berlawanan arah. Nah, sebuah korelasi disebut positif jika dua variabel yang berkorelasi berjalan paralel. Artinya, hubungan antara dua variabel itu menunjukkan arah yang sama. Jadi, apabila variabel X mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan pada variabel Y, atau sebaliknya. Jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti pula dengan penurunan pada variabel Y. Sebagai contoh, hasil perhitungan nilai korelasi dari penelitian, pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kenaikan ongkos angkutan sebesar plus 0,75. Ini artinya apa? Setiap kali ada kenaikan pada variabel Y, maka akan diikuti oleh kenaikan pada variabel setiap kenaikan pada variabel X akan diikuti oleh kenaikan pada variabel Y. Karena nilai korelasinya positif, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh kenaikan ongkos angkutan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, harga BBM akan diikuti pula oleh penurunan ongkos angkutan. Maka jika digambarkan, gambarnya seperti ini. Kalau variabel X naik, maka Y naik. Jika variabel X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Itu yang disebut dengan korelasi positif. Sedangkan yang disebut dengan korelasi negatif itu apabila dua variabel yang berkorelasi berjalan dengan arah yang berlawanan atau berkebalikan. Jadi kesimpulannya, apabila variabel X mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh penurunan pada variabel Y, atau sebaliknya. Jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan kenaikan pada variabel Y. Sebagai contoh, hasil perhitungan nilai korelasi dari penelitian, pengaruh frekuensi bertemu terhadap besarnya kasih sayang sebesar
minus 0,50. Artinya apa ini? Artinya ini berkorelasi negatif. Sehingga karena berkorelasi negatif, maka dapat disimpulkan bahwa jika frekuensi pertemuan meningkat, artinya semakin sering bertemu, maka akan terjadi penurunan pada tingkat kasih sayang. Sebaliknya, jika terjadi penurunan frekuensi pertemuan, akan diikuti oleh peningkatan kasih sayang. Bisa dikatakan bahwa semakin sering bertemu, semakin berkurang kasih sayang. Semakin jarang bertemu, maka semakin meningkat kasih sayang. Itu artinya kalau korelasi itu bertanda negatif. Jika digambarkan korelasi negatif itu sebagai berikut. Jadi kalau X-nya naik, maka diikuti oleh penurunan pada variabel Y. Atau kebalikannya, variabel X-nya turun, maka diikuti oleh kenaikan pada variabel Y. Nah, perhatikan nilai korelasi berikut. Manakah nilai korelasi yang lebih besar? Nah, tentu yang Anda pilih adalah, lihat, jangan lihat tanda plus minusnya, tapi lihat angkanya. Karena ini adalah 0,861 dan sementara ini 0,345, maka yang berkorelasi paling besar adalah minus 0,861. Tetapi ini menunjukkan korelasinya adalah korelasi negatif. Sehingga bisa disimpulkan seperti di atas. Nah, macam-macam perhitungan korelasi, ada yang disebut dengan teknik korelasi produk momen, tata jenjang, koefisien P, kontingensi, poin B serial, kendal tahu. Nah, di antara ke-6 teknik korelasi ini yang akan kita bahas adalah korelasi produk momen dan korelasi tata jenjang. Karena ini yang sering dipakai dalam penelitian. Untuk kali ini kita akan membahas tentang teknik korelasi produk momen. Nah, teknik korelasi produk momen suatu teknik korelasi antar variabel yang sering digunakan. Teknik ini dikembangkan oleh Carl Pearson, sehingga ada yang menyebutnya korelasi Pearson. Sehingga teknik korelasi ini juga disebut dengan korelasi Pearson. Lambangnya adalah R kecil dengan simbol XY. R kecil, ingat ya, ini simbolnya adalah R kecil. Disebut produk momen karena koefisien korelasi diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian dari momen-momen variabel yang dikorelasikan. Nah, persyaratannya harus dipenuhi dalam menggunakan korelasi produk momen itu adalah, pertama, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang berdistribusi normal. Jadi datanya sekali lagi kalau berdistribusi normal. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana uji normalitas distribusi data. Sehingga kalau normal hasil uji datanya, hasil uji sebaran datanya, kalau berdistribusi normal maka bisa menggunakan korelasi produk momen. Berikutnya, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak, dan variabel yang dihubungkan juga mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama. Artinya apa? Kalau sumber data variabel X itu kepala sekolah, maka variabel Y-nya juga harus kepala sekolah. Kalau variabel X-nya guru, maka variabel Y-nya juga didapat dari guru. Variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Nah, pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Nah, ini interval koefisiennya. Kalau nilai korelasi itu 0, sampai 0,20, nilainya sangat rendah, bahkan disebut tidak ada korelasi. Sedangkan 0,21 sampai 0,40 itu adalah rendah, dan seterusnya. Yang paling tinggi yang disebut dengan sangat kuat atau sangat tinggi. Nah, rumus korelasi produk momen bisa Anda lihat dalam layar berikut. Rumus korelasi produk momen ini ada yang seperti ini, tapi juga ada yang seperti ini. Nah, dua-duanya bisa dijadikan dasar untuk mencari nilai korelasi. Nanti silakan nanti oleh Anda dilihat apakah terdapat perbedaan hasil atau tidak dengan menggunakan rumus yang berbeda ini. Tetapi pada prinsipnya nanti adalah sama. Nah, sebagai bahan latihan, silakan Anda buktikan
hipotesis berikut, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara seringnya bertemu dengan besarnya kasih sayang. Nah, sementara datanya begini. Ini adalah nilai X dengan Y. Jumlah respondennya adalah 30. Dari mana nilai X dan Y ini? Ini dari angket yang disebarkan. Ini kan sudah totalnya. Jadi ini tuh sudah totalnya dari angket, dari sebaran angket yang disebarkan. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan di variabel X dijumlahkan, nilainya ini. Begitu juga dengan angka di variabel Y, ini merupakan jumlah total dari poin-poin di angket yang disebarkan. Nah, ini jumlahnya seperti ini. Sehingga didapatkanlah total variabel X untuk responden ke-1, kedua, dan seterusnya. Nah, setelah data didapat seperti ini, jumlah variabel X dan Y-nya sudah didapat setiap responden, maka masukkanlah ke dalam tabel berikut. Nah, tabel berikut ini adalah responden, kemudian nilai variabel X, total variabel X, kemudian total variabel Y, kemudian Anda isi kolom X kali Y. Nah, ini kolom X kali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian di akhirnya tentu Anda jumlahkan, gitu ya. Anda jumlahkan di sini jumlah variabel X, jumlah variabel Y, jumlah variabel X, kolom XY, jumlah kolom X kuadrat, dan jumlah kolom Y kuadrat. Nah, kalau sudah selesai, Anda bisa memberikan interpretasi sebagai berikut. Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah didapat nanti jumlah kolom X, jumlah kolom Y, jumlah kolom XY, dan jumlah kolom X kuadrat dan Y kuadrat, maka hitunglah dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua, silahkan pilih saja salah satu. Apakah mau menggunakan rumus yang ke-1 atau menggunakan rumus yang kedua? Tergantung Anda pemahamannya enak menggunakan yang mana. Nah, untuk memberikan interpretasi, ketika Anda mencari nilai menggunakan rumus, maka disebut dengan nilai R hitung. Ketika sudah didapat, berapa nilai korelasinya? Misalnya, nilai korelasinya adalah 0,6, misalnya, 0,60 misalnya. Dari hasil perhitungan diketahui nilai R hitungnya adalah 0,60, maka berdasarkan pedoman, dilihat kemukakan, ternyata korelasinya terletak di antara mana? Lihat tabel yang tadi. Lihat tabel nilai korelasi. Lihat yang mana? Yang ini. 0,60 itu pada posisi kuat atau tinggi. Karena itu korelasinya tergolong tinggi atau kuat. Dengan demikian dapat diberikan interpretasi bahwa terdapat korelasi antara banyaknya pertemuan dengan besarnya kasih sayang. Korelasinya taraf sedang. Misalnya, kalau ini kan misalnya. Nah, untuk membuktikan hipotesisnya, ini apakah H0 atau H hipotesis alternatif, ada yang disebut dengan hipotesis nol, atau yang disebut dengan HO, atau disebut dengan hipotesis alternatif. Maka caranya adalah dengan membandingkan nilai R tabel. Kalau hipotesis 0 itu tidak bunyinya, tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat hubungan. Tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan bunyi hipotesis alternatif itu adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk membuktikan hipotesis, maka Anda harus membandingkan dengan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nilai R tabel, misalnya ini. Nah, ini adalah nilai R tabelnya. Nah, untuk R tabel, cara membaca R tabel, maka lihat jumlah respondennya,
gitu ya. Lihat jumlah respondennya di sini adalah 30 dengan taraf signifikan 5%, maka di 0,361. Sehingga didapat bahwa nilai R-nya adalah 0,361, sementara R hitungnya adalah 0,75. Nah, dengan demikian jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Sementara jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hipotesis alternatif ditolak. Kalau nilai R hitungnya 0,75, artinya ini nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga bunyi hipotesisnya adalah terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara seringnya bertemu dengan besarnya kasih sayang. Nah, bisa dipahami? Mudah kan? Nah, silahkan dipahami dan dikerjakan. Demikianlah materi terkait dengan teknik analisa koresional. Yang baru kita pelajari adalah teknik korelasi produk momen. Setelah Anda memahami dan mengerjakan latihan yang tadi di PowerPoint, maka selanjutnya Anda mengerjakan tugas latihan yang sudah ada di Google Classroom. Karena itu silahkan Anda pahami dulu, baru nanti Anda kerjakan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.